Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum subscribe, silakan dibantu untuk subscribe. Di video kali ini saya akan coba menganalisis saham AADI dan kita coba untuk menghitung berapa harga wajar dari saham ini. Sehingga kita bisa punya patokan ke depannya gimana. Tapi kembali lagi kawan-kawan, disclaimer on, saya menganalisa saham karena saya tertarik untuk menguliti saham tersebut. Terlepas dari kalian beli atau jual, saya tidak merekomendasikan tindakan apapun yang mau kalian ambil. Kalau kalian mau beli, ya itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri. Kalau kalian jual juga. Nah, kalau kalian untung, untungnya juga kalian yang nikmati sendiri kan. Kalau kalian rugi juga kalian tanggung sendiri. Itu dulu ya. Jadi saya menganalisa saham ini hanya untuk memberi pandangan terhadap saham ini. Apakah saya pegang? Saya pegang ada saham ADI. Tapi apakah kalian harus beli? Ya, enggak juga, itu terserah kalian sama kalian. Nah, sekarang kita mau analisa saham ADI. Video ini saya buat hari Minggu tanggal 8 Desember. Ini harga closing ADI di 7.975. Jadi dia sudah arah dua kali sebenarnya. Tanggal 5. Nah, kita bisa lihat di sini order buy-nya masih sampai 2.500.000 slot. 2.500.000 slot ini kalau kita uangkan berapa nih? 2.500.000 slot dikali 1,9 T per 2 T ya. Gila, antriannya membludak. Terus subscribe. Nah, jadi kalau menurut saya karena polanya kayak gini, hari Senin sepertinya arah lagi. Kenapa begitu? Karena yang dapat barang dari PUPS pun belum dapat barang hari Senin. Paling cepat hari Selasa tanggal 10 distribusinya. Sama hari Rabu tanggal 11, ya kan? Tanggal 10, 11, 12 itu udah di apalah. Udah di Porto. Ya kan, untuk yang tebus PUPS. Nah, sekarang kita mau analisa keuangannya. Sebetulnya lebih enak memang di kuartal 4 2024 nanti ya, karena datanya ini masih baru kali. Kita lihat dulu asetnya. Aset lancar dari AADI ini kita pakai data kuartal 2 2024. 30,7 triliun. Aset tidak lancar 58,3 triliun. Total aset 89 triliun. Total hutangnya 44,4 triliun. Paling banyak utang jangka pendek ya. Nah, kalau utang jangka pendek ini biasanya dia minimal 1 tahun harus lunas gitu. Ekuitasnya 44,6 T. Nah, sekarang kita mau hitung harga wajarnya coba nilai bukunya. Kita bagikan ekuitasnya 44,6 T dibagi jumlah lembar saham beredar. Jumlah lembar saham beredar dapatlah harga wajarnya 5.725. 5.725. Nah, harga IPO-nya kan 5.550. Berarti harga IPO yang dapat di IPO itu kalian dapat di bawah harga wajar. Nah, kalau saya tebus lewat PUPS tuh kemarin saya tebusnya di 5791 kalau nggak salah. Entah 5791 atau 5971 saya lupa. Pokoknya sekitar segitu. Saya mau hitungnya supaya gampang itu saya bulatkan ke atas saja. Katakanlah kita beli di rata-rata 6.000. Nah, sekarang kita mau hitung earning per share-nya. Ini kan 2024 proyeksi labanya 28,1 triliun kan.
kalau misalnya segini labanya nanti tahun 2024 untuk buku, kita bagikan dengan jumlah lembar saham beredar, maka kira-kira IPS-nya sebesar 28,1 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar 7,9. Dapatlah 3.607. Katakanlah 3.600. Nah, kalau harga rata-rata beli kita 6.000, IPS-nya atau laba per sahamnya diasumsikan tahun 2024 3.600, maka kita beli di PE ratio kira-kira 1,6. Kita bulatkan jadi 1,7. Nah, kita beli di PE ratio 1,7 dengan EBV 1 kali. Menurut saya ini terlalu murah, kawan-kawan, untuk saham batubara sekelas AADI. Kenapa? Karena AADI ini sudah punya janji juga bahwasannya mereka akan membagikan 45% dari labanya itu sebagai dividen di tahun mendatang. Nah, ya kan, katakanlah laba per saham 2024 akan dibagikan 45% menjadi bentuk dividen di tahun 2025 atau 2026. Berarti berapa kira-kira potensi dividennya? Kan gitu. Nah, tadi kan kita udah hitung IPS-nya 3.600, laba per sahamnya. Nah, dari 3.600 ini, 45%-nya akan dibagikan menjadi dividen. Itu janjinya. Jadi besarnya sekitar 1.620. Ya kan? Nah, kalau 1.600, katakanlah 1.600 saja, mereka bagi dividen tahun 2025 atau 2026, maka berapa besaran yield yang kita dapatkan kalau harga beli kita di rata-rata 6.000? Hitung coba ya. 1.600 dikali 100 dibagi 6. Berarti kita dapat dividen yield sekitar 26,6%. 26,6%. Nah, ini total yang sangat besar, kawan-kawan. Jadi, kenapa saya katakan AADI ini masih sangat murah? Karena saya hitung future value-nya. Future value-nya itu maksudnya gimana? Nilai masa depannya. Nah, nilai masa depannya berapa saya hitung? Saya mengasumsikan nilai wajar masa depannya itu, dividennya itu 10% yield-nya dari laba. Jadi gini, tadi kan, dari harga. Jadi kalau misalnya lah harga sahamnya 6.000 tadi kan, rata-rata beli kita, dividennya 1.620, itu kan dividen yield kita 26,% kan. Menurut saya ini terlalu murah kalau bisa dapat sampai dividen yield segini besar saya. Jadi kalau dia dividen yieldnya 10%, nah itu berarti dia harga sahamnya harga wajarnya segitu. Nah, berarti kalau dividennya tadi 1.600 kemungkinan, maka itu kan 10% dari 16.000, ya kan? 16.000 kan 10%-nya 1.600. Nah, jadi future value saya terhadap AADI adalah 16.000 gitu. Kenapa? Karena kalau saya dapat dividen yield 10% dari AADI dengan harga 16.000, maka pas 1.600 kan. Jadi kalau AADI terbang sampai 16.000, menurut saya itu wajar-wajar aja. Nggak ada sesuatu yang wow dari situ. Karena potensi dividennya memang sebesar itu. Maka orang yang dapat banyak lot dari PUPS, beruntunglah kalian. Kenapa? Karena kalau harga rata-rata beli kalian 6.000, dia sempat jadi bagi dividen 1.600, tahun depan atau tahun 2026, yieldnya kan 26,6% itu. Siapa yang nggak mau dapat 26,6%? Kalau dia tahun 2025 untuk besar lagi, yieldnya kan makin tambah. Karena dividen yang dibagi makin besar. Tapi memang kekurangannya dan peringatannya satu aja. AAD ini kan bisnisnya jualan batu. Batu bara itu kan bisnisnya siklikal ya, musiman. Kadang harganya naik tinggi, kadang turun gitu kan. Nah, pada saat harganya turun, pasti harga sahamnya akan turun juga. Pasti dividennya akan turun juga, karena labanya turun gitu. Nah, tetapi kalau kita yang mau main investor jangka panjang di AADI, itu akan enak sekali start. Karena kita start di harga yang murah kali, di bawah harga wajib. Tapi tadi kalau kita start
beli AADI-nya di harga 15.000, 6.000, 10.000 gitu kan. Nah itu ya biasa aja. Tapi kalau kita startnya di harga 6.000 rata-rata kita, nah itu luar biasa, itu kemurahan. Jadi menurut saya AADI ini Senin arah lagi. Kenapa? Karena yang PUPS barangnya belum masuk, jadi belum ada yang jualan. Itu aja logika simpelnya. Sama aja kejadiannya kayak Jumat sama Kamis sama Jumat. Oke kawan-kawan, gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk AADI. Semoga analisa ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Terima kasih.